Menjadi wirausahawan berarti sedia bekerja lebih keras dari orang biasa. Salah satu keunggulan para santri adalah sistem asrama, yang berarti selama 24 jam memang disiapkan untuk belajar dan mengaji. Pola dasar inilah yang dikelola dan diarahkan oleh pesantren entrepreneur Payakumbuh, Sumatera Barat untuk pengembangan ilmu kewirausahaan. Selepas subuh mereka belajar dan melatih diri dalam kajian-kajian keislaman. Telaah Al-Quran dan hadis tidak habis dikupas sebagai pedoman hidup di zaman yang penuh tantangan. Yang namanya invest nanti silahkan saja. Antum itu jadi pengusaha silahkan. Tapi gimana? Selepas menunaikan tugas utama santri, yakni mengaji dan mengkaji ilmu agama, para santri segera memulai hari penting mereka sebagai calon-calon entrepreneur masa depan. Pagi ini adalah akhir pekan menjelang Ramadan. Sebagaimana biasa, di hari Sabtu dan Minggu, para santri memulai aktivitas penting mereka, berdagang. Bahan-bahan yang telah disiapkan di hari sebelumnya segera mereka olah. Tak ada keraguan, apalagi kemalasan. Masing-masing santri telah memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Sebagaimana prinsip klasik bahwa pembeli adalah raja, demikian juga dengan kesungguhan mereka menyiapkan dagangan. Menyiapkan barang dagangan hanya langkah awal yang harus dilanjutkan dengan tahapan berikutnya. Tugas para santri kini jauh lebih berat dan menantang. Menjajakan semua makanan yang telah sedemikian rupa mereka siapkan. Santri-santri putra mendapat area yang lebih jauh. Zubi dan kawan-kawan menggunakan motor modifikasi untuk menjajakan dagangannya. Mereka berkeliling di seputaran kota Payakumbuh mencari para pembeli yang jadi sarana mendapatkan rezeki. Pengalaman paling berkesan sih kadang-kadang ada yang langsung borong semuanya gitu. Misalnya lagi jalan, habis itu tiba-tiba ada orang borong semuanya. Jadi itu paling berkesan pengalaman sih. Dan juga kadang-kadang satu pasar tuh nggak ada yang beli. Ya, jadi pusing kita, jadi rumah tuh ada rugi, ada untungnya gitu. Kalau semangat sih tetap, karena itu emang jalan cita-cita. Jadi kalau walaupun gimana pun, jadi harus dicoba. Karena emang nggak ada suatu usaha tuh karena keberhasilan tuh mesti kan ada kerugian juga. Jadi ada kesalahan dan juga ada keuntungan juga. Kak, beli kue kak? Enggak. Kak, beli kue kak? Enggak. Tak ada jalan mudah untuk setiap keberhasilan. Para santri ini menempa diri untuk gigih berjuang di jalan yang penuh tantangan. Dan apa yang mereka kerjakan tidak lain adalah tabungan untuk menjemput masa depan. Pisang coklat, ada pisang coklat ubi. Kecil. Kalau misalnya keuntungannya lebih dari 50 sih, kadang ditabung. Kalau misalnya cuma 12.000 atau berapa ribu lah, kurang dari 20.000 dibuat jajan aja. Jualan di sini jumlah tabungan sekitaran 800, kurang lebih 800.000, dan tambahan dari tabungan per hari itu ada sekitaran 75. Kalau beli kue kak? Kalau beli kue kak? Kalau yang 800.000 itu untuk modal ke depan, misalnya mau tambah jumlah produk, misalnya sekarang dari 250 naik lagi ke 900 butir, tarik lagi itu bisa ngambil modal yang ada di bank yang sama Ustadz. Kalau yang kecil-kecil masih sama Umi Farida, Ustazah. Karena itu megangnya di dalam rumah. Kalau yang besar itu di bank.
cita-citanya sih mau jadi belajar tentang usaha, seperti manajemen keuangan, manajemen waktu, dan untuk meningkatkan mengasah lagi ilmu agama supaya tidak tersesat nanti ketika kita memang sudah benar-benar jadi seorang pengusaha.